Halo, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf. Dan bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini berbicara tentang uang, bisnis, dan juga seputar tentang saham. Dan hari ini saya akan men-sharingkan pengalaman pribadi saya di bulan September ini di saham BJBR. Dan BJBR hanya salah satu saham yang saya investasikan di bulan September ini. Tapi hari ini kita akan fokus ke saham BJBR saja. Dan silakan nonton videonya sampai akhir. Ya, hari ini gue akan menceritakan perjalanan investasi saham gue, ya. Dan gue jujur masih belajar walaupun gue sudah mulai dari 2015 karena waktu itu gue tidak mengerti tentang fundamental, nggak mengerti tentang teknikal, ya. Waktu itu mungkin juga nggak ngerti tentang bandarmologi, jadi ya asal beli aja gitu. Nah, memang di tahun ini gue mulai baca buku, belajar fundamental, ya. Gue ada sharing di YouTube juga supaya apa yang gue belajarin itu bisa lebih maksimal dengan sharing gue. Dan video ini akan lebih asik kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya, di mana saya ada cerita tentang 10 hal yang harus kalian ketahui sebelum Anda investasi di saham BJBR. Dan di poin nomor 6 saya sempat sharing kalau di sini nih sebenarnya. Kalau saya waktu itu kurang lebih 1 bulan, saya untung 23,1%. Dan waktu itu saya nggak muncul nominalnya, cuma sekarang hari ini saya munculin nominalnya. Waktu itu saya untung sekitar 6 jutaan. Saya bukan mau memamerkan saya untung 6 jutaan, bukan. Saya ingin men-sharingkan pengalaman saya. Dan hari ini tanggal 25 September 2020, ya, saya minus 2.150.000 di saham BJBR. Ya, saya minus 19,5%. Jadi kalau ngelihat plusnya doang nggak asik gitu ya. Jadi saya harus apa adanya, saya mau sharingkan kalau perjalanan investasi saya tidak semulus yang mungkin kalian juga sama gitu ya. Cuma saya pengen sharingkan aja. BTW, saya akan membuka satu chart dan saya mau sharing sedikit di sini di saat setelah bulan September ini, ya, saya belajar, baca buku, nonton di YouTube, update beberapa orang, saya baca tentang technical analysis. Saya ada satu buku yang sangat bagus sekali, itu namanya kalau nggak salah, saya udah baca ya, namanya How I Made 2000. Nah, ini stock market, nah ini. Ini yang tulis buku ini adalah namanya Nicholas Darvas. Ada nggak nih? Coba saya klik kan Nicholas Darvas. Nah, ada tuh tadi, Nicholas Darvas. Dan ini ada versi buku bahasa Indonesianya. Dan di YouTube sebenarnya ada beberapa orang juga menjelaskan. Ya, kalau ngelihat dari dia itu sekitar profit dari 100.000 US dollar, modalnya 100.000 US dollar menjadi 2 juta US dollar menggunakan sekitar 18 bulan. Dan saya yang belajarin dia adalah dia menggabungkan antara fundamental dengan technical analysis. Ya, dimana kalau kita mungkin nama dia mungkin kalian mungkin juga belum pernah dengar kali gitu. Saya juga baru dengar banget ke bulan September ini. Nama yang saya kita dengar mungkin Warren Buffett ya gitu ya. Eh, dan yang lain-lainnya mungkin ya, atau Peter Lynn gitu, atau yang lainnya gitu. Eh, tapi sosok ini menurut saya seru gitu. Kenapa? Karena ada sukses story-nya yang kita bisa belajarin. Dan hari ini saya ingin menggabungkan dengan pengalaman pribadi saya. Saya sebenarnya hoki. Kenapa saya ngomong hoki? Karena waktu itu saya beli itu tanggal berapa ya? 1 bulan yang lalu lah, sebelum tanggal 31 itu pas naik itu di 1100. Ini kan tertinggi di 1175 kalau bisa lihat di sini ya tadi ya. 1175. Saya jualnya di 1170 nggak salah. Jadi satu harga tertinggi kedua daripada 1175. Hoki banget saya bisa jual harga setinggi itu. Karena kalian bisa lihat besokannya itu udah nggak ada tuh, 1170 tuh udah nggak ada. Jadi itu ya paling nggak di tahun ini ya, di tahun ini nih. Januari ada tuh. Ya. Januari ada 1170. Tapi kalian bisa nunggu, lihat nih. Saya nunggu begitu lama.
Kebetulan saya cuma nunggu 1 bulan dan saya bisa untung 23%. Tapi yang saya tidak ketahui adalah karena saya dulu seorang fundamentalis banget. Kalian bisa ngeliat saya punya penjelasan tentang 10 hal yang kalian butuh ketahui tentang saham BJBR. Saya semua bahas tentang fundamental. Laporan keuangannya saya baca, PR-nya saya lihat, murah. Semuanya saya lihat, PBV-nya murah. Potensi naiknya luar biasa banget. Minimal lah bisa sampai sini lah gitu. 1.600 masih oke. Ya mau sampai 1.800 pun menurut saya masih oke gitu loh. Masih bisa, masih jauh banget potensinya gitu. Tapi balik lagi, karena saya tidak tahu, ya namanya juga belajar. Jadi bagi saya minus ini tuh justru saya pengen sharing. Saya minus, saya berharap kalian nggak minus seperti saya gitu ya. Nah, di technical analysis ada namanya support and resistance. Ya, kalau kalian udah tahu tentang support and resistance, saya akan banyak ngomong. Nah, cuma saya akan bahas sedikit di sini. Ya, kalau kita lihat dari chartnya BJBR, saya itu beli tanggal 31 Agustus di 1.100. Jadi, setelah untung saya 1.170, saya beli lagi di 1.100 di sini nih. Yang saya nggak tahunya adalah kapan waktu saya beli lagi kan. Saya nggak tahu, wah, saya pikir bisa naik lagi nih ke atas, bisa naik lagi ke atas. Saya nggak tahu. Dan ternyata harganya nggak sesuai dengan harapan saya, harganya malah turun sampai sekarang di sini. Ya. Jadi pas saya beli 1.100 di sini, ternyata turun drastis, naik lagi, turun lagi, dan 1.100 juga nggak pernah lagi tuh, lihat gak? Hari keduanya, tanggal 1 September, paling tingginya juga 1.095. Udah nggak pernah lebih tinggi dari 1.100. Jadi udah sekitar hampir 1 bulan lah saya minus. 1 bulan kemarin saya plus 23%, 1 bulan sekarang saya minus 19%-an. So, yang saya mau ceritakan hari ini adalah di sini. Setelah saya belajar support and resistance, sebenarnya ada garis support. Ada beberapa garis support, yaitu di sini. Ya, tekan lagi nih. Oke. Dan saya akan menggambarkan satunya lagi di sini. Nah, jadi kalau kita ngelihat di sini pertama kali, berarti di sini kenapa adalah garis supportnya? Karena waktu itu dia mau naikin di sini, kita bisa lihat ya. Mau naik ke sini, cuman turun lagi nih, nggak bisa naik lagi. Artinya dia tidak berhasil breakout. Dan ini menjadi garis supportnya, bisa dibilang ya. Garis resisten buat di saat tanggal 28 Juli. Nggak bisa nembus, turun lagi, coba lagi di sini kita lihat nih. Coba lagi, jebret, nembus. Tapi kita bisa ngelihat yang benar-benar nembus dengan volume besar itu tanggal 27 Agustus tuh di sini. Ya, jadi di sini menurut saya ada garis support sekarang apabila sekarang di sini. Dan harusnya nah, sekarang saya mulai belajar tentang manajemen, money management lebih tepatnya ya, dan bagaimana trading plan lah tepatnya. Nah, jadi harusnya saya pas beli 1.100, harusnya saya pasang yang namanya cut loss. Jadi di 1.100 di sini, ya 1.100. Harusnya saya pasang cut loss di 1.000. Oke. Ini minus 9,62%. Sakit betul. Ya. Tapi apabila saya nggak cut loss, apa yang kalian bisa lihat hari ini saya minus 19, sekian persen. Yang harusnya uang itu bisa saya skip dulu, ya. Dan mungkin jadi modal saya untuk beli dengan timing yang tepat. Nah, oke, di sini saya ada tulis ya. Harusnya cuma minus 9,62%. Tapi ini kan garis supportnya nih. Ya, saya coba dilihat dulu biar nggak mengganggu. Nah, di sini dia turun, jebol, jebret. Dia mau naik lagi, dan kita lihat nih. Yang tadinya garis support ini menjadi garis resisten. Lihat nggak di 1.000, angka 1.000. Nah, kita lihat harusnya kalau saya mau beli, tadi saya udah cut loss di situ ya. Anggap saya cut loss di sini. Saya tunggu timing, ya, jebol. Ini adalah titik
support berikutnya nih. Kita bisa lihat di sini lihat nih. Nah, di sini ada sekali, 2 kali, 3 kali, menurut saya ini valid nih. Habis itu 4 kali. Ya, harusnya waktu itu saya beli di sini nih, harusnya. Siapa yang nggak tahu? Oke, menurut saya kalau saya hilang kesempatan ini, menurut saya oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Dan harusnya dia akan menuju ke resistensi ini. Nah, kapan waktu belinya? Waktu belinya adalah saat jebol daripada garis resisten ini. Mungkin di harga 1010, 1020 saya baru beli. Karena target selanjutnya kalau jebol, dia akan naik ke 1175 di tempat di mana dulu saya sempat ada. Tapi dia gagal nembus resistennya, maka dia akan turun lagi dan sekarang ada di garis support yang ada di sini. Ya, kalau bisa ini saya bisa ngomong kalau tanggal 24 September ini adalah false break. Ya, jadi dia ini bisa bilang nggak dihitung lah kurang lebih karena support itu adalah sebuah area, bukan sebuah harga, sebuah tempat, bukan ya, soalnya sebuah area, kurang lebih di sini. Nah, dan hari ini kita bisa lihat IHSG naik 2%-an dan hari ini BJBR juga naik di 885. Saya bakal beli nggak? Karena kalian bisa lihat nih di sini. Modal saya itu dulu 11 juta, sekarang jadi 8.850.000 minus nih, ya minus 2.050.000. Sakit nggak? Sakit, sakit. Jadi rencana saya akan beli lagi di sini, gitu ya. Beli lagi di sini dan di sini adalah target saya. Target saya adalah di sini 945. Kenapa? Bagi saya, menurut saya ini adalah sebuah resisten lagi. Ya, di sini ada satu garis resisten. Mau jebol nggak lewat, mau jebol nggak lewat ya. Mau jebol, hari keduanya turun, nggak berhasil. Jebol, nah ini udah breakout berhasil. Habis itu turun lagi, jebol kan, habis itu turun lagi di sini. Mau jebol, ya kan, bisa ke resisten lewat, habis itu dia naik. Nah, di sinilah menurut saya sebuah resisten yang harus dilalui oleh BJBR. Jadi apabila saya beli berikutnya, saya akan pasang target di harga angka di sini, angka garis biru ini nih. Dari harga sekitar 880 sampai 945. Itulah adalah range saya beli ya, tepatnya di 880 sampai mungkin sekitar 900-an. Di range saya beli, habis itu di sini saya akan wait and see dulu. Ya, saya akan wait and see dulu. Karena dia mungkin nggak langsung naik ke atas, dia mungkin bakal turun lagi bisa jadi ya. Jadi hidup tuh nggak mungkin naik terus gitu loh. Jadi bisa aja dia punya chartnya atau mungkin rekayasanya nih kurang lebih kayak begini, dia naik dulu, nggak berhasil jebol, ya mungkin turun lagi, baru dia naik lagi, atau dia turun sedikit lagi, habis itu dia baru jebol, oke, jebol, lihat bisa jebol nggak? Bisa jadi nggak jadi, habis itu dia bisa jebol, ya, nggak bisa jadi lagi, turun lagi, habis itu dia baru naik, ya mungkin turun lagi sedikit, atau dia langsung naik lagi ke sini. Jadi ya kan kita lihat nih, chart itu tuh nggak mungkin naik terus gitu loh. Biarpun dari BJBR totalnya memang naik, cuman kan dia ada naik, turun, turun, naik, turun, 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 naik, turun, naik, 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 turun, turun gitu loh. Jadi ya nggak mungkin naik terus gitu loh. Jadi inilah saya cerita kenapa saya belajar technical analysis itu buat timing. Ya, karena menurut saya sekarang ngomong fundamental bagus, BCA fundamental bagus, ya, BJBR fundamental bagus, XL nggak pernah semurah ini bagus fundamentalnya. Tapi minus juga kan akhirnya. Jadi untuk menentukan sebuah timing menurut saya pribadi sekarang saya belajar technical analysis. Tapi yang saya belajar daripada Nicholas Darvas adalah dia bisa untung profit secara lumayan konsisten menurut saya secara totally. Itu karena dia menginvestasi secara jangka menengah. Saya nggak bisa ngomong jangka panjang karena jangka menengah menurut ini saya adalah dia minimal di keep 2, 3, sampai 6 bulan gitu loh. Dia baru di keep gitu. Ya, jadi dia itu kalau kita bisa lihat, saya ambil contoh di BJBR ini ya. Dia sekarang ini saya ambil contoh di sini.
Jadi dia beli di area support ini. Saya akan menggunakan warna yang berbeda supaya bisa ketahuan. Warna biru mungkin. Ya, dia beli di sini. Lalu dia akan menambah lagi total dia, uang dia ya. Jadi mungkin modal pertama dia nih, dia lihat oke nggak? Dan dia akan pasang otomatis eh, stop loss. Ya mungkin otomatis stop lossnya di sekitar sini nih, di 850-an. Ya. Kalau chartnya naik dan harusnya dia akan nambah lagi nih nanti. Dia akan nambah lagi itu di harusnya di sini. Ya. Karena di sini akan mencoba grafik baru. Udah lewat daripada resisten yang di sini, dia akan beli lagi. Lalu dia kalau punya modal lagi, dia akan 3 kali beli, ya. Dia akan lagi beli lagi di sini. Dan ini trading stopnya akan terus naik. Jadi misalkan sekarang dia pasang automatic order nih ya. Cut loss apabila harganya di bawah 850. Kemudian naik dong harganya dong. Harga udah di 980 misalkan. Dia itu naikin dia punya automatic order, dia ubah automatic order dia pasang stop loss dia itu di mungkin sekitar di sini mungkin ya, sekitar 940. Jadi walaupun dia nanti turun, dia masih profit karena modal dia mungkin di 890-an. Sedangkan mungkin kalau dia turun di 930-an atau berapa. Tapi tetap untung mungkin nggak sebanyak orang lain untung lebih banyak, cuman dia investasi jangka menengah saya bilang. Dan apa dia berhasil untuk break dia punya resisten lagi, dia akan naik lagi. Nah, maka dia akan lihat nih harganya makin lama makin naik ya, harganya makin lama makin naik di sini mungkin di sini ya. Stop loss dia mungkin di sini, di bawahnya gitu. Makin lama makin turun, makin lama makin dinaikin stop lossnya. Itulah saya belajar daripada Nicholas Darvas yang saya baca bukunya, tapi memang di buku itu dia sharing banyak banget ya. Cuman kesimpulannya yang saya lihat adalah dia investasi jangka menengah, dia menggabungkan antara fundamental dan technical analysis. Dia tidak main saham gorengan ya, dan itulah menurut saya kita bisa pelajari gitu loh. Jadi saya juga baru belajar technical analysis, saya mulai belajar tarik garis ya, baca support dan resistance. Ujung-ujungnya menurut saya begini, nggak ada satu gaya investasi atau gaya Anda main saham itu yang mana yang benar yang masalah gitu loh. Buktinya Warren Buffett dia bisa pakai fundamental, harus sabar banget gitu loh. Nah tapi bagi saya kalau kita bisa menggabungkannya, kita bisa tahu timingnya, kita bisa mengecilkan kita punya resiko, itu lebih maksimal. Dan sekian video kita hari ini, sharing saya pribadi untuk investasi di saham BJBR ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan Anda juga bisa mungkin memberikan insight kalian agar Anda mungkin belajar tentang support dan resistance atau belajar sedikit tentang basic technical analysis, atau Anda tetap mau ke fundamental Anda, it's okay, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tujuan kita di sini menurut saya investasi adalah yang mana bisa menguntungkan, menggunakan metode mana menurut saya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.